has been changed, for you're in me. Your plan is greater, more than I think. Know that your love always flow and cover me. Standing at the crossroads, where can I go? I know I might be broken along the way. Know that your power always there and cover me. God is for us, no one against us. Oh, 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 oh. He's there for us as we shout His name. Christ, our victory. The mighty God has fought for us. We're never alone. Christ, our victory. Oh glorious, you conquered my heart all of my days. Standing at the crossroad, where can I go? I know I might be broken along the way. Know that your power always there and cover me. God is for us, no one against us. Whoa, oh, oh, whoa, oh, oh. He's there for us as we shout His name. Christ, our victory. The mighty God has fought for us. We're never alone. Christ, our victory. Oh glorious, you conquered my heart all of my days. We will not be moved, we will not be shaken. Jesus, our Almighty God. We will not be moved, we will not be shaken. Jesus, our Almighty God. We will not be moved, we will not be shaken. Jesus, our Almighty God. We will not be moved, we will not be shaken. Jesus, our Almighty God. Christ, our victory. The mighty God has fought for us. We're never alone. Christ, our victory. Oh glorious, you conquered my heart all of my days. Oh glorious, you conquered my heart all of my days. Oh glorious, you conquered my heart, my victory. Hello, Shalom dan selamat datang ke BWCC Online Sunday Celebration. Apa khabar semua? Mari kita berikan reaction di chat box kita masing-masing. Kami sangat mengalu-alukan kehadiran anda semua walau dimanapun platform yang kita gunakan pada hari ini, baik yang di Facebook maupun di YouTube. Kami sangat gembira dengan kehadiran anda semua dalam menyertai ibadah pada pagi ini.
Untuk pengetahuan kita semua, pada minggu ini kita akan mengadakan perjamuan kudus. Jadi jangan lupa untuk mempersiapkan air anggur serta roti untuk mempersiapkan diri kita dalam menyertai perjamuan kudus sebentar lagi. Mari jemaat Tuhan, sebelum kita memulakan ibadah kita pada pagi ini, saya akan membawa kita di dalam doa. Haleluya Tuhan, haleluya Bapa, haleluya Yesus. Tuhan Bapa kami yang di syurga, segala pujian syukur kami naikkan kepada Engkau ya Bapa, atas kebaikan Engkau, atas penyertaan Engkau sepanjang minggu ini ya Bapa, sehingga pada pagi ini ya Bapa kami dapat berkumpul bersama-sama untuk memuji dan menyembah nama Engkau dan mempelajari akan firman-Mu ya Bapa. Tuhan, sebentar lagi ya Bapa kami akan memulakan ibadah kami Tuhan. Kami menyerahkan dari mula hingga akhirnya ibadah kami pada pagi ini dalam tangan Engkau ya Bapa. Biar Engkau campur tangan dalam ibadah kami pada pagi ini ya Bapa. Biarlah semuanya berjalan dengan lancar ya Bapa. Tuhan, kami ingin berdoa ya Bapa bagi setiap line internet yang kami gunakan pada hari ini ya Bapa. Biarlah semuanya dalam keadaan yang baik, yang stable ya Bapa, agar kami dapat memuji dan menyembah nama Engkau, dan agar kami dapat mempelajarikan firman-Mu ya Bapa. Biarlah lewat firman yang akan kami pelajari pada hari ini ya Bapa, kami dapat didorong ya Bapa lewat firman-Mu yang akan dikongsikan oleh hamba-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami serahkan semuanya ini ke dalam tangan Engkau ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah doa kami. Amin. Baiklah, sekarang kita masuk di dalam ruang pembacaan firman Tuhan yang diambil dari Efesus pasal 1 ayat 5 hingga 7. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita untuk memuji dan menyembah nama Tuhan. Selamat beribadah. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Oh, Jesus, Jesus.
karunia-Mu Bapa. Oh, kekuatanku, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu. Yesusku, yes Lord, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Senap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar, besar Kau Yesusku. Segenap hatiku ku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar, Kau besar. Segenap jiwaku, yes Lord, memuji-Mu Tuhan. Sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar, Kau besar, yes Lord, Kau Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Oh, ku yakin, yes Jesus, rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Yes Jesus, terjadi di sini. Kelepasan, yes Lord, terjadi di sini. Jesus, Jesus, ku yakin padamu. Jesus, mari pada saat ini kita datang kepada Tuhan, kita bermazmur pada Tuhan pada saat ini. Yes Jesus, come on church. Oh, Jesus, Jesus, kami sembah namamu, namamu yang berkuasa. Yes Lord, yes Lord. Tinggikan Engkau Raja yang duduk di atas takhta. Engkau mulia, ajaib dan hebat pukaku akan Engkau Tuhan. Tinggikan Engkau Raja yang duduk di atas takhta. Kau mulia, yes Jesus, ajaib dan hebat
Ku kagum akan Engkau Tuhan, ku tinggikan Engkau Raja. Yes Lord, Kau mulia, ajaib dan hebat Engkau. Are you ready to worship God? Yeah. Are you ready to jump? Come on, church! Hallelujah! Woo. Mari sama-sama kita nyatakan, bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, Dia yang berkuasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, Dia beri hidupku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, letaklah Kau Tuhan Rajaku. Teruskan tepuk tangan bagi Tuhan. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, Dia beri hidupku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Akulah kebangkitan-Mu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerah-Mu,
Hai, shalom semua jemaat BWCC yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Kita sangat-sangat bersyukur karena pagi ini kita akan mengambil bahagian di dalam upacara perjamuan kudus, di mana perjamuan kudus ini merupakan satu sakramen atau satu upacara yang sangat penting yang harus dilakukan oleh orang-orang percaya, oleh orang-orang yang sudah mengenal Yesus, yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, saya berharap Anda semua sudah bersedia dengan roti dan juga jus anggur Anda masing-masing supaya kita dapat mengambil bahagian di dalam perjamuan kudus pada pagi ini. Nah, sebelum kita teruskan, saya akan membaca firman Tuhan yang saya ambil di dalam 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat 23 sampai ayat yang ke-26 yang berbunyi seperti ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Nah, melalui teks atau ayat-ayat yang kita sudah baca sebentar tadi, ada 3 hal yang saya mau highlight yang kita harus paham dan kita harus mengerti pada pagi ini. Sebelum kita mengambil bahagian di dalam perjamuan kudus ini, saya ingin highlight ada 3 hal. Kenapa pentingnya, kenapa kita harus mengambil bahagian di dalam perjamuan kudus. Nah, yang pertama, kenapa kita mengambil perjamuan kudus ini, bahagian di dalam perjamuan kudus ini, karena perjamuan kudus ini adalah perintah dari Tuhan sendiri. Amin. Dalam ayat 23 dikatakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Nah, bermaksud ketika kita mengambil bahagian di dalam perjamuan kudus ini merupakan perintah Tuhan. Tuhan sendirilah yang memerintahkan kita untuk melakukan dan untuk mengambil bahagian di dalam hal ini. Dan kenapa Tuhan memerintahkan kita untuk mengambil bahagian? Karena ia mengandung maksud, dia mengandung makna yang begitu dalam untuk kita semua. Dimana yang kedua, kenapa kita perlu mengambil perjamuan kudus? Karena di dalam ayat 24 dan 25 dikatakan 2 kali, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Nah, dimana ketika kita mengambil roti, meminum cawan ini, sebenarnya kita sedang melakukan hal itu sebagai peringatan kepada Tuhan. Peringatan untuk apa? Peringatan akan apa yang Yesus sudah lakukan di atas kayu salib. Nah, kematian Yesus di kayu salib yang sudah menebus dosa kita. Kita yang seharusnya mati, kita yang seharusnya di bawah hukuman maut karena dosa-dosa kita, menerima keselamatan yang kekal, tidak lagi berada di bawah kutuk dosa, tidak lagi berada di bawah kutuk maut, tetapi Yesus sendiri yang sudah mengambil bahagian kita. Yesus sendiri yang sudah menggantikan tempat kita yang sepatutnya harus mati, harus dihukum, dikutuk oleh dosa, tapi Yesus sendiri yang mengambil bahagian kita. Dan bukan itu sahaja, bukan hanya sekadar mengambil bahagian, tetapi dia membayar, dia melunaskan segala dosa-dosa kita. Itu kita sudah ditebus dengan harga yang sangat mahal, yaitu darah Yesus sendiri yang mengalir di atas kayu salib, nyawanya sendiri yang dia sudah serahkan demi untuk menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Nah, kalau kita perhatikan betapa agung, betapa besar, betapa sempurnanya kasih Tuhan di dalam hidup kita. Namun, sebagai manusia biasa, seringkali kita lupa. Dan itulah maksudnya kenapa kita harus mengambil bahagian di dalam perjamuan kudus ini. Karena setiap kali kita mengambil bahagian di dalam perjamuan kudus, kita dibawa kepada memperingati apa yang Yesus sudah lakukan di atas kayu salib untuk kita semua. Amin. Dan yang ketiga adalah kenapa kita mengambil bahagian di dalam perjamuan kudus ini. Dikatakan di dalam ayat 26, setiap kali kita melakukan hal ini, kita memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Nah, sebagai orang-orang yang percaya, salah satu tanggung jawab kita adalah kita menjadi saluran, kita menjadi alat Tuhan yang selalu memberitakan kematian Tuhan. Kenapa kita beritakan kematian Tuhan? Karena kematian Tuhan Yesus itulah yang memberi keselamatan yang kekal buat kita. Karena keselamatan Yesus itulah
di atas kayu salib itu Yesus memberikan kita keselamatan yang pasti, pengampunan yang sempurna. Dan sebagai orang yang percaya, tanggung jawab kita adalah mari kita sentiasa membawa, memberitakan kematian Tuhan Yesus yang mau setiap segenap umat manusia sebenarnya untuk diselamatkan. Amin. Jadi sebentar nanti kita akan mengambil bahagian di dalam perjamuan kudus ini. Dan sebelum kita mengambil bahagian, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita meminta Tuhan yang menyelidiki hati kita, supaya ketika kita mengambil bahagian ini, kita benar-benar siap, kita benar-benar disucikan, kita benar-benar punya sikap yang mau merendahkan hati di hadapan Tuhan. Kita meminta ampun dari Tuhan atas setiap pelanggaran-pelanggaran kita di dalam kehidupan kita ini. Alright, so mari kita ambil masa ini, sedikit masa ini, mari kita berdoa. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Tuhan, pada saat ini sebentar lagi kami akan mengambil bahagia di dalam perjamuan kudus ini. Tuhan, Kau tolong kami Bapa. Kami tahu Tuhan, kami sebagai manusia biasa, kami tidak lari daripada kelemahan-kelemahan kami Tuhan. Dan seringkali Tuhan kami gagal, Tuhan hidup sesuai dengan firman-Mu, hidup sesuai dengan apa yang telah Engkau lakukan buat kami di atas kayu salib ya Tuhan. Pada saat ini Bapa, kami datang meminta pengampunan Tuhan. Sekali lagi Tuhan, ampuni kami, ampuni setiap pelanggaran kami Tuhan. Bapa, ampuni setiap kelemahan kami ya Bapa. Dan Tuhan, pada pagi ini saat kami mengambil bahagian di dalam perjamuan kudus ini Tuhan, kami mau Tuhan Yesus, hati kami siap, hati kami dikuduskan sekali lagi ya Bapa. Dan sambil itu Tuhan, kami mau mengambil Tuhan satu komitmen yang baru, di mana kami mau hidup sekali lagi Tuhan sesuai dengan firman-Mu. Kami mau memperbaharui Tuhan komitmen kami Tuhan, kesungguhan kami untuk sungguh-sungguh hidup sesuai dengan rencana-Mu ya Bapa, hidup sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Oh, terima kasih Bapa, kami siap Tuhan untuk mau mengambil bahagian di dalam perjamuan kudus pada pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Oke, mari kita mengambil roti. Kita angkat roti ini. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan roti ini bersama-sama. Mari kita mengambil cawan ini. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Haleluya. Mari kita berdoa sekali lagi. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita mau bersyukur atas apa yang Tuhan sudah lakukan di atas kayu salib untuk kita. Dan mari sekali lagi kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kita hidup menjadi alat yang selalu menjadi kesaksian, yang selalu menjadi alat yang menyatakan bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang terbaik. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang satu-satunya Tuhan yang membawa keselamatan kekal bagi setiap kita. Haleluya, mari kita berdoa. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami sangat bersyukur sekali lagi Tuhan untuk apa yang sudah kami lakukan pada pagi ini. Dan terima kasih Tuhan, sekali lagi kami mau mengungkapkan rasa syukur kami Tuhan, karena Engkau sudah memberi yang terbaik untuk kami Bapa. Engkau sudah memberikan nyawa-Mu Tuhan untuk menebus dosa-dosa kami. Tuhan, kami bersyukur karena kematian-Mu Tuhan di atas kayu salib itu menghidupkan kami Tuhan. Kematian-Mu itu Tuhan menjadikan kami orang-orang yang bebas, dimerdekakan dan tidak lagi berada di bawah kutuk maut. Dan ketika Engkau bangkit Tuhan dari kematian, Engkau Tuhan telah mengalahkan segala kutuk maut, segala kutuk dosa di dalam hidup kami. Dan Tuhan, pada pagi ini Tuhan, biar kiranya hidup kami ini Tuhan selalu menjadi berkat. Biar kiranya hidup kami ini Tuhan selalu menjadi saluran berkat-Mu Tuhan, menjadi kesaksian-kesaksian yang hidup dimanapun kami berada.
agar di dalam kehidupan kami ini Tuhan, ramai orang dan banyak jiwa yang diselamatkan, yang dapat mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Sekali lagi kami kembalikan segala hormat, segala pujian, segala kemuliaan hanya bagi Engkau satu-satunya Tuhan yang hidup, Tuhan yang layak menerima segala pujian dan hormat kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami sudah bersyukur. Amin, amin. Terima kasih dan Tuhan memberkati. Shalom dan salam ablaze. Selamat bertemu kembali di dalam ibadah kita pada minggu hari ini. Kepada semua community BWCC online, saya doakan Anda semua dalam keadaan yang sehat dan mempunyai semangat yang sedang membara. Walau apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita pada hari ini, saya percaya semangat Anda tidak pernah luntur untuk melayani Tuhan kita. Amin, saudara. Nah, hari ini saya akan berbicara tentang satu topik yang berbunyi seperti ini. Love in action. Saya ulangi, love in action. Nah, pernahkah Anda terkeliru dengan maksud daripada kasih atau love? Nah, karena di luar sana begitu ramai orang yang keliru tentang maksud ini, karena makna daripada maksud love atau kasih ini telah begitu bercampur aduk, bercampur baur, saudara, di luar sana. Sehingga orang Kristen sendiri pun banyak yang keliru. Pertanyaan saya kepada Anda pada hari ini adalah, do you love somebody right now? Apakah Anda mengasihi seseorang pada hari ini? Apakah Anda mengasihi orang tua Anda pada hari ini? Do you love your brother and sister? Do you love the church? Dan yang paling penting, do you love God? Nah, hari ini kita mau membicarakan tentang maksud daripada kasih ini. Apakah kasih yang ingin disampaikan kepada kita pada hari ini daripada firman yang akan kita pelajari. Nah, saya akan ambil dan petik firman Tuhan daripada Roma pasal yang ke-12. Nah, saya ingin berbicara sebahagian saja, tetapi saya akan memulainya dengan sedikit konteks supaya kita memahami, ya. Jadi pasal ini berbicara tentang Rasul Paulus yang sedang memberikan tunjuk ajar, ya, bagaimana untuk umat orang percaya pada ketika itu beribadah dengan sejati, karena terdapat kekeliruan, karena latar belakang mereka adalah bukan daripada orang-orang Yahudi yang biasa sudah tahu tentang ibadah, cara-cara aturan ibadah dan tumpuan ibadah mereka. Tetapi di sini ada kekeliruan daripada umat Kristen pada waktu tersebut, karena mereka mencampur adukan. Mereka keliru tentang apakah fikiran, bagaimana fikiran yang beribadah, bagaimana ibadah yang sejati, apakah ibadah yang benar yang diterima oleh Tuhan. Nah, namun saya tidak akan terangkan dengan lebih lanjut karena saya akan fokus kepada bahagian yang seterusnya untuk saya menyampaikan. Nah, namun begitu saya akan memberikan sedikit pecahan daripada pasal ini. Oke, daripada pasal ini ia hanya berbicara sekurang-kurangnya kepada 4 perkara. Yaitu yang pertama, mengalami pembaharuan budi. Nah, pasal ini berbicara tentang memahami pembaharuan budi, tentang apakah ibadah yang sejati. Kemudian ia juga berbicara tentang ibadah yang sejati dari segi penguasaan diri. Ya, kemudian ibadah yang sejati juga berbicara tentang melayani dengan sungguh-sungguh. Kemudian yang terakhir adalah ibadah yang sejati juga berbicara tentang mengasihi dengan benar. Jadi apakah kaitan ibadah sejati itu dengan love in action yang akan kita bicarakan dengan lebih lanjut selepas ini, saudara. Nah, jadi saya akan bicarakan bahagian yang keempat saja. Ya, dengar dengan tekun, dengar dengan hati yang terbuka untuk menerima kebenaran ini. Ini pesannya. Jadi ibadah Kristen yang sejati itu ialah mengasihi dengan benar, ya. Jadi bahagian yang terakhir daripada 4 pecahan yang saya bahagikan sebentar tadi.
Nah, saya akan baca daripada ayat yang ke-9 sehingga ayat yang ke-21. Jadi beginilah firman Tuhan. Jadi hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukan yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Ya, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Nah, bersukacitalah dalam pengharapan. Sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati, sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan, saudara. Nah, ada beberapa perkara yang ingin saya sampaikan tentang ayat yang telah dibaca sebentar tadi, berkaitan dengan kasih, love in action, saudara. Apakah itu love in action? Yang pertama, daripada firman Tuhan yang saya baca sebentar tadi adalah kasih kita sebagai orang percaya tidak harus pura-pura. Ya, itu berarti kasih yang tidak kasih yang tidak munafik, saudara. Bila berbicara tentang ketidakpura-puraan, saudara, berarti kasih itu haruslah kasih yang tidak berkompromi dengan kejahatan. Ya, berarti kejahatan itu adalah musuh utama. Kejahatan itu harus dibenci, kan? Kejahatan itu harus ditentang dengan sekeras-kerasnya. Jadi melalui kasih inilah cara kita untuk menentang kejahatan. Ya, kasih juga berbicara tentang saat kita berpegang kepada kebaikan. Apakah kebaikan-kebaikan yang perlu kita teruskan? Ya, apakah kebaikan-kebaikan, saudara, yang perlu kita lakukan setiap waktu? Jadi teruskan itu, laksanakan itu kepada setiap orang yang Anda temukan, tidak mengira siapa. Jadi kita perlu bersikap baik setiap waktu, setiap masa dengan sesiapa saja, apatah lagi dengan kita yang seiman, saudara. Kemudian apa, saudara? Kita belajar mengasihi sesama sendiri, saudara. Ya, kasih persaudaraan itu sangat penting bila berbicara tentang kasih di dalam action atau tindakan, saudara. Kita belajar untuk saling menghormati, kita mengutamakan antara satu sama lain. Ya, jangan pilih kasih, jangan ada exclusivity. Setiap orang kita perlu layani dengan cara yang sama. Nilai kasih kita itu adalah sama kepada setiap orang. Jadi tidak ada berbelah bagi, tidak ada pilih kasih, saudara. Jadi itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, saudara. Kemudian yang kedua, saudara, ia juga mengajarkan kita kasih yang Tuhan ajarkan kepada kita adalah kita perlu mengasihi saudara seiman, saudara. Agar semua orang tahu bahwa kita murid Yesus. Kita perlu mengasihi orang-orang yang percaya, orang-orang Kristen, orang yang sama beribadah bersama dengan kita di dalam gereja.
Di dalam ayat yang ke-13 berbicara, bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Saudara, orang-orang kudus di sini berbicara orang-orang percaya, pelayan Tuhan, your pastor, your leaders, semuanya, jemaat-jemaat, semuanya kita harus layani. Kalau mereka mengalami kekurangan, itulah alasan yang terbaik untuk kita membuktikan kasih kita adalah kasih yang hidup, yang bertindak, yang bekerja, saudara. Di dalam Yohanes 13 ayat 34 hingga 35 mengatakan, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Jadi dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi, saudara. Amin. Kita adalah murid-murid Yesus. Dan yang seterusnya, firman ini juga berbicara tentang kasih yang memberkati, ya. Maksudnya berkatilah orang yang menyakiti Anda, saudara. Wow, ini perkara yang tidak mudah, saudara. Tapi di dalam ayat ke-14 dia mengatakan, berkatilah siapa yang menganiaya kamu. Berkatilah dan jangan mengutuk. Wow, luar biasa. Jadi kita diperintahkan oleh Tuhan untuk memohon berkat orang yang menganiaya kita. Ya, dan kita juga diperintahkan supaya kita jangan mengutuk mereka, saudara. Jadi awas apa yang kita lakukan, tindakan dan respon kita terhadap kejahatan. Kalau kita ingin menunjukkan buah-buah kasih kita kepada mereka dan kita ingin memperkenalkan dan ingin mereka mengenal kasih itu, saudara, kita perlu berbeza, saudara, dengan meresponi kejahatan, saudara. Matius 5 ayat 44 mengatakan, tetapi sekarang aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan doakan orang yang menganiaya kamu. Wah, luar biasa sekali firman Tuhan. Ya, walaupun tidak mudah, kita sakit, kita kepahitan, kita marah karena diperlakukan dengan tidak adil. Saudara, kita perlu mengingat kembali tentang perjuangan Tuhan terhadap mereka yang menganiaya dia. Saudara, dia katakan mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat sekalipun Yesus menderita, saudara. Tapi dia tetap mengasihi mereka. Amin, saudara. Nah, puji Tuhan. Dan seterusnya firman itu berbicara, pasal ini juga berbicara di dalam ayat ke-17, jangan membalas kejahatan dan hiduplah damai. Dengan lebih dalam lagi, bukan hanya kita memohon berkat, bukan hanya kita tidak mengutuk mereka, tetapi ayat yang berikutnya, saudara, ayat ke-17, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang, yaitu mintalah perdamaian, saudara. Saat kita meresponi kejahatan, saudara, dengan cara mengasihi mereka, kita akan memperoleh kedamaian. Hiduplah damai dengan semua orang, kata firman Tuhan, saudara. Janganlah berusaha membalas dendam. Serahkanlah kepada kemurkaan Allah. Pembalasan adalah hakku, akulah yang akan membalasnya, kata firman Tuhan. Jadi dendam, pembalasan itu adalah hak Tuhan, bukan kita. Peranan kita, saudara, untuk dunia hari ini, saudara, siapapun, orang yang paling dekat, orang yang di luar kita, orang yang di sekeliling kita, peranan kita adalah untuk mengasihi mereka, bukan hanya sekadar di bibir mulut, tetapi dengan tindakan, saudara. Jadi jika musuhmu lapar, kata firman Tuhan, apa dia katakan? Berilah dia makan. Itu tindakan kita. Jangan waktu kita melihat orang lapar, kita langsung tidak punya perasaan belas kasihan. Kita perlu membuktikan kasih Tuhan, kasih yang kita miliki, itu adalah hidup, saudara. Jadi jika dia dahaga, jika saudaramu dahaga, jika kawan di tempat kerja kamu dahaga, jika kamu melihat orang di tepi jalan dahaga, dia memerlukan makan dan minum, apa yang kita perlu buat, saudara? Maka kita berikan mereka minuman, maka kita berikan mereka makanan, saudara. Jadi itulah contoh kasih yang bekerja, kasih yang hidup, saudara. Kasih kita bukan kasih yang pura-pura, kasih yang munafik, saudara. Amin tuh. Jadi bagian seterusnya di ayat yang ke-20, mengasihi musuh, saudara. Wow, luar biasa sekali. Ini tidak mudah, saudara. Karena kita berhadapan dengan pelbagai situasi
orang-orang yang membenci, yang menganiaya, yang menjadi musuh, saudara. Nah, peranan kita seperti Tuhan Yesus, tujuan dan maksud Dia datang ke dunia ini untuk mengasihi dan menyelamatkan semua orang. Ya, firman Tuhan di ayat yang ke-20, saya ulangi lagi, tetapi jika seterumu lapar, saudara, berilah dia makan. Ya, jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya, saudara. Apa itu, saudara? Maksudnya, bara api ke atas kepalanya. Apakah maksudnya? Menimbunkan bara api ke atas kepalanya. Nah, ini maksudnya ketika seseorang dikatakan memberi makan dan memberi minum musuhnya, maka tindakan tersebut dikatakan bahwa orang tersebut dapat dikatakan sedang menekankan usaha untuk memperlakukan musuh dengan keramahan, ya, dengan kebaikan, dengan kebaikan yang ditunjukkan, saudara. Maka ada kemungkinan musuh, ya, justru bertobat dari tindakannya yang mau memusuhi, saudara. Jadi tidak perlu membalas perbuatan jahat musuh dengan perbuatan jahat. Jadi atau yang lebih jahat lainnya, supaya musuh tersebut dia sadar akan perbuatannya. Jadi justru dengan membalasnya melalui perbuatan baik, hal itu memungkinkan musuh menyadari kesalahannya, saudara. Nah, kesimpulannya, saudara, pada hari ini, saudara, saya ulangi, ada satu ayat yang sangat penting untuk menandai kasih itu, saudara. Jadi firman Tuhan berbicara, janganlah hendaknya kerajinanmu kendur, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Saya ulangi ayat ini, janganlah hendaknya kerajinanmu kendur, saudara, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Nah, ingat, saudara, ayat ini telah menjadi ayat tema besar buat gereja ini. Jadi saya ingin menyampaikan tema besar ini berulang-ulang kali, supaya kita faham, supaya jemaat faham, supaya Anda faham bahwa firman Tuhan ingin menyampaikan sesuatu, supaya Anda bukan hanya sekadar melafazkannya, menyatakannya, tetapi Anda perlu melakukannya, supaya Anda hidup di dalam semangat yang melayani, semangat yang tidak kendur. Apakah semangat yang perlu kita jaga? Apakah api pelayanan yang perlu kita jaga? Apakah semangat yang perlu api itu perlu membara seterusnya, perlu kita pelihara? Yaitu semangat itu harus berdasarkan kasih, saudara. Bukan hanya semangat pelayanan di gereja sahaja, tetapi semangat untuk kita melayani kerajaan Tuhan, kerajaan Kristus. Di dunia ini begitu ramai orang yang tertindas. Di sekitar Anda begitu ramai orang yang teraniaya. Di sekeliling kita begitu ramai orang yang masih hidup di dalam kegelapan. Saudara, inilah waktunya untuk Anda menunjukkan kasih yang hidup, kasih yang bekerja, kasih yang sedang melayani. Saudara, kalau Anda menumpukan fokus hidup Anda melayani dengan kasih yang bukan hanya sekadar formula, bukan hanya sekadar sesuatu yang Anda dengar pada hari Minggu, atau bukan hanya sesuatu yang sekadar Anda sebagai teori dan pembacaan, tapi Anda berdoa supaya kasih itu hidup, dan Anda mempunyai kerinduan untuk melaksanakan, menerjemahkan kasih itu kepada hidup yang nyata, reality. Nah, itulah maksudnya, janganlah hendaknya kerajinanmu kendur, saudara. Jangan biarkan semangat kamu itu kendur, motivasi kamu kendur, jangan. Saya tahu di luar sana ada banyak cabaran kita, kesibukan kita, pekerjaan kita, pelajaran kita, bahkan pelayanan sendiri pun boleh menyebabkan semangat kita kendur kalau kita tidak berhati-hati, saudara. Maka sebab itulah kita perlu menjaga api itu, saudara, supaya api itu tidak padam. Api yang seperti apa? Melayani Tuhan, melayani apa rencana Tuhan, kehendak Tuhan, dan tujuan Tuhan datang ke dunia ini, yaitu untuk jiwa-jiwa yang sedang mengalami kekurangan, yang sedang tertindas, yang sedang di dalam kegelapan. Inilah waktunya kita menyampaikan kebenaran, saudara, dan menyatakan kebenaran bahwa kasih Tuhan itu bukan hanya sekadar dibicarakan, tetapi kasih Tuhan itu hidup, dilakukan setiap waktu,
sampai kapanpun, sampai bila-bila pun, saudara, kita tetap bersemangat walaupun apapun keadaan kita. Kita berada dalam keadaan susah, senang, saya percaya waktu kita susah untuk melakukannya, Tuhan memberikan kita kekuatan. Sewaktu kita bingung untuk melaksanakan kasih Tuhan, Tuhan akan memberi kita semangat, saudara. Dia tidak akan sekali-kali membenarkan kita bersendirian, karena ada seorang pribadi yang selalu terbuka untuk menolong kita, yaitu Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itulah yang berfungsi untuk menyalakan api semangat pelayanan kita supaya terus membara. Ayo saudara, kita pertama-tama, saudara, galakkan saya, cabaran saya kepada Anda semua yang mendengar pada hari ini. Cari orang. Kalau Anda mengatakan Anda mengasihi orang, cari orang, saudara. Cari mereka supaya mereka dapat bertemu dengan Tuhan Yesus. Supaya mereka dapat menemukan kebenaran yang sesungguhnya boleh mengubahkan kehidupan mereka. Supaya hidup mereka menjadi lebih baik lagi. Cari orang di sekeliling Anda dan bawa mereka kepada Kristus dan mengenal kasih Kristus. Layanilah sesama saudara seiman. Kalau mereka di dalam kekurangan, kalau mereka di dalam keadaan yang tertekan, layanilah mereka supaya mereka keluar daripada keadaan tertekan mereka, supaya keluar daripada masalah kekurangan mereka. Layani sesama, dan kita belajar untuk melayani dengan penuh kasih yang berkuasa, yang hidup. Amin, saudara. Tetap semangat. Ada banyak orang di luar sana, saudara. Kita tidak punya alasan, saudara, untuk kita tidak melayani kasih Tuhan yang hidup ini. Amin. Jadi janganlah hendaknya kerajinanmu kendur, biarlah roh menyala-nyala dan layanilah Tuhan dengan kasih yang hidup dan berkuasa. Amin. Tuhan memberkati. Thank you Pastor Perry atas sharing sebentar tadi. Saya percaya bahwa kita sangat diberkati lewat firman Tuhan yang telah disampaikan tadi. Amin. Seterusnya kita akan masuk ke ruangan highlights and announcement. Jadi untuk highlights yang pertama, mari kita saksikan video ini. Demikianlah sedikit highlights video untuk aktiviti mingguan BWCC DCC. Jika Anda ingin menyertai aktiviti mingguan kami, bolehlah untuk berhubung terus di page Facebook BWCC Online atau komen terus kepada usher kami yang bertugas untuk mendapatkan link. Highlights yang kedua ialah tithes and offering. Untuk tithes and offering, Anda bolehlah scan QR code yang tertera ataupun melakukan transaksi secara online, dan jangan lupa untuk meletakkan reference ataupun rujukan BWCC Online sebagai rujukan, dan jangan lupa untuk send resit transaksi kepada nombor yang tertera untuk tujuan rekod admin gereja kami. Nampaknya ibadah kita sudah sampai ke penghujungnya. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi ini, sekali lagi saya ingin menjemput Pastor Perry untuk benediction. Tuhan memberkati. Jumpa lagi pada minggu hadapan. Puji Tuhan, kita telah di hujung kebaktian kita pada hari ini. Nah, sebelum kita berpisah, saudara, sekali lagi saya peringatkan supaya kita menjadi orang percaya yang mentaati firman Tuhan. Nah, apa yang saya sampaikan kepada Anda pada hari ini, peganglah firman itu, ingatlah firman itu, dan lakukan firman itu sesuai dengan kehendak dan rencana. Nah, mari saya bawa kita tutup di dalam doa. Dimanapun Anda berada, angkat kedua belah tangan Anda. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Terimalah berkat kasih karunia dari Allah Bapa,
damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian, dan sampai Maranatha Kristus datang kembali. Haleluya. Ini doa kami dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati. Salam bless. Sampai kita bertemu lagi. My life has been changed, for you're in me. Your plan is greater, more than I think. Know that your love always flow and cover me. Standing at the crossroads, where can I go? I know I might be broken along the way. Know that your power always there and cover me. God is for us, no one against us. Oh, 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 oh. He's there for us as we shout His name. Rise, our victory. The mighty God has fought for us. We're never alone. Standing at the crossroad, where can I go? I know I might be broken along the way. Know that your power always there and cover me. God is for us, no one against us. Whoa, oh, oh, whoa, oh, oh. He's there for us as we shout His name. We will not be shaken. Jesus, our Almighty God. We will not be moved. We will not be shaken. Jesus, our Almighty God. We will not be moved.